Baik, sekali lagi teman-teman ya, kita bicara tentang bedah tuntas halal dan haram live good, sehingga kita bisa paham apa yang kita jalani ini benar-benar sesuai syariah, khususnya yang muslim atau tidak, semacam itu ya. Kenapa live good? Ya, karena live good ini adalah bisnis sebagai pilihan terbaik dari pilihan sekian banyak bisnis-bisnis, sistem-sistem ataupun pola-pola penghasil uang khususnya melalui digital ya. Nah, bisnis yang terbaik seperti ini bisa menjadi terburuk jika menjalaninya tidak sesuai syariah. Jadi sisi buruknya sistem digital itu adalah dari cara edukasinya. Ketika cara edukasinya ini kurang tepat, tidak sesuai standarisasi edukasi yang benar, dianalisa terlebih dahulu, yang penting diedukasikan, maka akan terjadi hal-hal yang terduplikasi buruk juga di luaran gitu. Nah, saat ini sudah sangat terbukti rekam jejak digitalnya sudah banyak sekali ya di sosial media, di YouTube dan lain sebagainya. Bicara live good, orang sudah 75% negatif. Karena apa? Pola edukasi yang kurang tepat ya. Sehingga dari sisi syariah pun tergolong kepada sistem yang haram gitu. Semakin simpel sistem digitalnya, semakin mudah tergolong dalam posisi haram jika asal menjalaninya, semacam itu. Potensi dahsyatnya live good itu apa sih? Kenapa SBB ini menjadikan live good ini sebagai mall digital? Potensi dahsyatnya live good ini adalah sistem afiliat berjenjang ya, yang sudah terbukti dari zaman dulu hingga saat ini ya. Dari tahun 80-an ya sebenarnya sudah ada affiliate marketing ya, walaupun sifatnya konvensional tapi sistemnya affiliate itu sudah ada. Dan dari tahun 80-an hingga saat ini, dan khusus lagi yang dari saya alami dari tahun 2007 hingga saat ini, sistem affiliate adalah sistem yang paling teruji, paling terukur, dan paling aman sistemnya, bisa jangka panjang dan bisa mensejahterakan banyak orang ya. Apalagi sistemnya affiliate berjenjang, yaitu berperingkat, ada jenjang karirnya, semacam itu. Apalagi di SBB sudah mulai rilis pelopor pertama dengan sistem multi affiliate marketing, jadi penggabungan dari sekian banyak affiliate, nah semacam itu. Kedua, otomatisasi komisi, sehingga komisi-komisi yang kita dapatkan yang jumlahnya banyak sekali di dalam bisnis ini atau sistem ini, itu tidak harus kita pikirkan lagi, tidak perlu kita kejar targetnya, sehingga satu sistem komisi ini gimana caranya mendapatkannya, satu komisi sistem ini gimana lagi cara mendapatkannya, itu nggak perlu seperti itu, seperti halnya di luar sana yang dimana setiap komisinya harus dikejar targetnya. Nah, di sistem ini kita sudah otomatis hanya menjalani langkah afiliat murninya saja, yaitu mengedukasi mitra sebanyak mungkin, maka kita bisa mendapatkan seluruh komisi tersebut. Yang ketiga adalah income-nya terbesar ya. Kita bisa katakan income-nya terbesar karena hingga saat ini saya belum pernah menemukan potensi sistem affiliate marketing ataupun network marketing atau investasi sekalipun itu income-nya bisa melebihi besarnya income yang dikeluarkan dari live good ini ya. Yang keempat adalah sudah terpercaya dan dinyatakan sebagai sebuah bisnis yang resmi di 243 negara. Kemudian legalitasnya internasional ya, apalagi kalau sudah resmi di 240 negara, sudah kita tidak perlu ragukan lagi ya, mereka adalah negara-negara yang cerdas dari khususnya dalam legalitas maupun hukum ya. Yang terakhir adalah sistemnya automatic, yang dimana kita tidak seperti layaknya menjalani MLM konvensional atau multi level konvensional yang ada di luar sana, yang kita harus mikirin penyusunan jaringannya. Nanti ada yang gabung ditaruh mana ya. Kalau di sini tidak ada hal semacam itu, sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya sistem ini adalah sistem network marketing konvensional atau MLM murni ya. Nah, potensi sedahsyat ini bisa berdampak negatif jika edukasinya kurang tepat. Bisa jadi gambling, bisa jadi model spekulasi ya, jamin menjamin dan lain sebagainya. Seperti apa sih unsur-unsur yang sangat dilarang dari sisi syariah di dalam bisnis ini ketika tidak tepat pola edukasinya? Nah, itulah kenapa SBB ini membuat jalur edukasi tersendiri untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia ini dari peluang-peluang edukasi yang kurang tepat.
Prinsip edukasi SBP Academy yaitu mendahulukan analisa dan pendalaman sistem sesuai standar syariah sebelum mensosialisasikan sebuah sistem secara luas. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama adalah mempelajari konsep bisnisnya dulu. Konsep bisnisnya seperti apa sih? Bermanfaat tidak? Mempermudah masyarakat tidak, menguntungkan tidak gitu. Kemudian mempelajari sistemnya aman tidak sih, jangka panjang dan tidak sih, dan lain sebagainya. Kemudian mempelajari cara sosialisasinya. Nah, dengan konsep bisnis seperti ini, sistem seperti ini, sosialisasi yang tepat itu seperti apa sih, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat, mudah dimasukkan dalam akad syariah ya, transaksi yang jelas. Nah, kemudian mempelajari cara duplikasinya ya. Kalau kita sudah memiliki 3 bahan tadi ya, konsep bisnis sudah paham, sistem sudah paham, cara sosialisasinya juga sudah dikemas, kemudian cara duplikasinya. Nah, cara duplikasinya ini harus sesuai dengan standar syariah pula ya. Jadi 4 poin ini adalah dasar untuk menemukan standar sesuai syariah atau tidaknya juga ya. Jadi yang selama ini dilakukan oleh orang-orang pendahulu kita, khususnya di Indonesia, itu polanya kayak gimana? Saya analisa terus dari awal. Oh, polanya seperti ini, akadnya tidak masuk sesuai syariah. Kalau pola edukasinya seperti ini, akadnya akan tergolong gharar ya. Gharar itu transaksi yang tidak jelas, akad yang tidak jelas ya. Baik, selanjutnya, apakah bisnis live good itu halal? Lihatlah dari beberapa aspek utama. Yang pertama adalah sistem natural afiliat berjenjang ya. Jadi jelas sistem natural afiliat berjenjang. Kemudian konsep jelas sesuai ketentuan. Ketentuannya gimana sih? Nah, contohnya ini. Kalau di Indonesia sebelum dibangun warehouse itu ketentuannya apa? Yang bisa disosialisasikan di Indonesia itu apa? Nah, ada 3 aspek yang bisa disosialisasikan di Indonesia ini ya. Jadi ketentuannya harus sesuai itu. Kalau lebih dari itu artinya masih abu-abu, artinya masih membingungkan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian akad transaksinya harus tegas. Nah, kemudian tidak ada jaminan untuk menggaransi ya, memberikan garansi. Nah, kalau di luaran sana itu banyak sekali kalau kita lihat tuh ya, di testimoni atau zoom-zoomnya, rekaman zoomnya, itu mitra-mitranya memberikan garansi bahwasanya ini sebuah bisnis. Bisnis itu nggak ada sistem garansi kecuali belanja produk di toko online, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Ada garansi uang kembali jika produknya tidak sesuai. Tapi ini bisnis ya. Ini sistem yang membantu menghasilkan untuk masyarakat atau pemain network, pemain jaringan dan lain sebagainya. Kemudian tidak bersifat gambling. Nah, yaitu apa? Kita harus memberikan edukasi dulu. Kenapa di SBB ini edukasinya lebih panjang? Karena memahamkan ke masyarakat dulu, memahamkan ke calon mitra, calon mahasiswa terlebih dahulu. Sepaham-pahamnya barulah nanti diarahkan untuk bergabung. Tidak seperti yang ada di luaran sana. Yang penting dijelaskan potensinya saja. Nah, setelah potensinya difahami oleh calon mahasiswa atau calon mitra, mereka diajak untuk gabung dengan duplikasi yang mereka tetapkan. Misalkan kita agar bisa mendapatkan income yang optimal, kita harus memiliki 3 akun misalkan semacam itu. Bahkan ada yang 7 akun, bahkan ada yang sampai 100 akun. Nah, yang terakhir adalah sistem penyampaian yang lugas, yang transparan ya. Apa yang harus kita sampaikan ya itulah kita sampaikan, tanpa ada ditutup-tutupi ataupun ditambah-tambahi ya. Ketentuan yang di Indonesia ini yang dijalankan, yang bisa dijalani itu seperti apa tanpa kita menambah-nambahi. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Ini yang bisa membuat sistem bisnis atau sistem penghasil cuan mall digital di Live Good ini bisa dikategorikan halal, teman-teman semuanya. Ini sebagai kesimpulan nih ya, kesimpulan alasan mengapa SBB tidak langsung mengedukasi calon mahasiswa, calon mitra itu langsung dengan nama Live Good. Yang pertama, menghindari ketidakhalalan. Karena apa? Ketika orang sudah tahu informasi namanya, judulnya Live Good, maka dia akan cari-cari informasi yang ada di YouTube, sosial media gitu. Padahal mereka tidak paham bahwasanya yang diinformasikan di sosial media, di YouTube dan lain sebagainya itu kurang tepat, tidak sesuai dengan konsep syariah gitu.
Yang kedua, terjadi salah edukasi yang ada di luaran sana gitu. Mereka tidak tahu bahwasanya ada pola yang kurang tepat dan salah dalam mengedukasi di luaran sana. Yang ketiga, mindset negatif yang ada di luaran sana. Belum dapat informasi yang lebih jelas, belum dapat strategi, penjelasan, penjabaran, dan lain sebagainya yang lebih dalam lagi, mereka sudah negatif duluan, terpengaruh dari opini-opini publik semacam itu. 4. Kerumitan dalam berproses. Ya, di luaran sana karena tidak ada sistem yang memberikan kemudahan, nggak ada support system yang mendampingi, memfasilitasi, sehingga terkesan prosesnya sangat rumit. Nah, itu yang terjadi di luaran sana gitu. Kemudian terjadi perbedaan support system ya. Selama ini yang di luaran sana hanya sebatas support system yang disebut dengan support system konvensional ya, belum ke arah digital, sehingga polanya manual semuanya. Ketika pemula mengikuti pola duplikasi ataupun cara semacam itu, maka operasionalnya akan banyak terkeluarkan. Operasional keluar banyak, tapi closingnya belum tentu dapat. Nah, ini yang membuat mereka itu stuck dan bahkan berhenti, tidak bisa menjalaninya. Kemudian mindset sistem di luaran masih mindsetnya MLM, karena kebanyakan dari masyarakat Indonesia ini latar belakangnya itu orang-orang MLM. Kalau tahu sistem seperti ini bagus, dijalaninya dengan pola MLM. Itulah yang kurang tepat, karena sistem di mall digital kita ini bukan sistem MLM. Kalau disistemkan, dijalani dengan sistem MLM, pertama, duplikasinya akan lambat. Kedua, dia edukasinya tidak akan pernah menyeluruh dan sistem otomatisasi ya. Yang terakhir adalah memahami market Indonesia, karena SBB ini paham market Indonesia itu seperti apa, latar belakangnya seperti apa, kebiasaan mereka itu seperti apa. Contohnya, kita menganalisa bahwasanya masyarakat Indonesia kebiasaannya 90% adalah pahamnya ke arah produk fisik ataupun jualan produk fisik, bisnis produk fisik. Nah, sedangkan yang kita sosialisasikan adalah produk digital yang berbasis digital. Maka kita perlu yang namanya pola edukasi yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian 10 poin utama pola edukasi Live Good di SBB ya. Ini poin-poinnya ya, agar teman-teman makin paham ya. Mengapa tidak mensosialisasikan secara langsung ya, belak-belakan di sosial media, di YouTube dan lain sebagainya ya. Pertama, menjaga mindset mitra kita tetap positif ya. Kalau calon mitra kita, partner kita, lawan bicara kita mindsetnya positif, maka akan lebih mudah menerima sebuah informasi. Kedua, edukasi yang jelas dan terbuka, transparan. Jadi kita memberikan arahan yang sesuai logika mindset mereka dulu, agar mereka paham tentang dunia digital. Ketika mereka sudah paham, barulah kita nanti mengedukasi tentang potensi percepatan digitalnya. Ketiga, Live Good ini sebagai rewardnya di SBB ya, sebagai bahan prakteknya. Keempat, menghindari pembodohan publik ya. Jadi adanya SBB ini tidak mensosialisasi secara langsung, itu menghindari yang namanya pembodohan publik. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali edukasi-edukasi yang dilakukan di lapangan, dan teman-teman bisa saksikan sendiri deh. Cari-cari tentang video-video yang ada di luar sana. Pasti hal-hal banyak sekali edukasi yang bertentangan dengan pola bisnis yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi pola syariahnya kurang. Jadi memahami konsep syar'i ya, ini tadi. Jadi kita SBB ini lebih memahami konsep-konsep syariahnya seperti apa, sehingga kita tidak gegabah langsung mengedukasikan dengan pola yang sudah ada di luaran sana. Kemudian tidak teredukasi dengan pola-pola negatif terlebih dahulu ya. Kalau mitra kita, calon mitra kita ini sudah tahu tentang Live Good atau belum tahu, mereka akan cari-cari informasi kalau belum tahu. Kalau sudah tahu, mereka akan condong kepada prinsip masa lalunya dengan pola edukasi yang sudah salah, terlanjur salah duluan kan gitu. Kemudian menghindari unsur zalim. Nah, zalimnya seperti apa? Teman-teman harus paham ini. Menghindari unsur gambling, gamblingnya juga seperti apa? Menghindari mindset MLM. Kemudian memberikan solusi kemudahan. Itulah mengapa SBB Academy ini presentasinya lebih panjang dalam mindset, pola pikir dan lain sebagainya. Nah, 10 poin utama ini teman-teman harus pahami ya. Ketika sudah paham, artinya teman-teman siap
beraksi ya. Market teman-teman ada dua macam sekarang. Kalau belum paham, market teman-teman hanya satu saja ini. Dua hukum bisnis live good di Indonesia ini. Yang pertama, bisnis live good ini bisa dikatakan halal. Kedua, bisnis live good ini bisa dikatakan syubhat bahkan haram ya. Halal ketika edukasinya sesuai akad yang syariah ya. Syubhat ataupun haram ketika akadnya tidak sesuai. Kemudian unsur sistem bisnis. Nah, bahwasanya live good ini unsurnya adalah sistem bisnis ya, bukan gambling ataupun spekulasi. Yang penting bergabung. Nanti kita kalau hoki bisa dapatkan limpahan banyak. Nah, contohnya seperti yang ada di luaran. Halal yaitu unsurnya transparansi ya. Kalau kita transparan menyampaikan apa adanya dengan pola yang mudah difahami dan mudah dicerna sehingga tidak ada pengharapan dari hal-hal yang lainnya, maka akadnya ini benar-benar transparan juga gitu, lebih jelas juga, dan kita benar-benar bisa memahami bahwasanya oh ini sebuah bisnis, oh ini untungnya seperti ini, oh ini nanti ruginya seperti ini, kalau kita nggak jalan ruginya seperti ini, nanti kalau kita nggak memperpanjang nanti ruginya seperti ini, dan lain sebagainya. Ini harus transparan ya gitu. Kalau yang kita lihat di YouTube, nanti bagian saya akan kasih contoh-contohnya ya, yang sudah beredar di luar sana. Bahkan teman-teman juga banyak yang mendapati pola-pola edukasi yang kurang tepat di luar sana ya. Di luar sana itu banyak sekali memberikan garansi ataupun jaminan. Wah, karena pengen closingnya, pengen cepat-cepat closingnya, ya sudah. Nanti kalau 3 bulan nggak dapat balik modal, nggak dapat komisi, saya kembaliin. Nah, ada yang sampai seperti itu. Ini nggak boleh ya dari sisi syariah. Kemudian unsur solusi kemudahan. Kalau yang halal ini semacam itu ya, kita memberikan kemudahan ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan penawaran saja, potensinya bagus, tapi kemudahan ketika nanti menjalaninya, memberikan pendampingan, pembimbingan. Nah, ini kalau kita semuanya sudah paham ya sebagai amanah seperti apa. Tapi menjadi syubhat kalau di dalamnya menjadi unsur yang sifatnya zalim ya, memberikan hal-hal yang berbau zalim. Contohnya seperti apa ya? Setelah ini akan kita bahas ya di sesi yang slide berikutnya. Kemudian ini 3 akad yang menjadi jelas yang harus kita pahami untuk sosialisasi di Indonesia ini. Nah, ini ada 7 poin yang sebenarnya dari mall digital kita ini yang bisa disosialisasiin nantinya di seluruh dunia ya. Kalau di Indonesia baru 3 ini yang warnanya kuning ya. Yang pertama affiliate franchise, yang kedua adalah networking, yang ketiga adalah saham. Artinya ini berbasis digital semua 3 poin ini ya. Sebagaimana kita edukasikan dengan bahasa mall digital tadi ya. Kita konsentrasinya jelas ke arah mall digital tadi. Karena yang 4 ini yang disebut sistem retail, sistem grosir, dropship, reseller ini belum ada di Indonesia ini. Jadi jangan disampaikan gitu. Kalau belum ada, belum bisa dinyatakan, jangan pernah disampaikan, karena akan membuat hal-hal yang bertentangan nanti gitu. Disampaikan sebagai media pembelajaran di dalam member area ataupun di dalam forum-forum member semacam itu. Tapi kalau di dalam memprospek ini jangan pernah disampaikan, karena belum ada, belum nyata, belum bisa dilakukan, kecuali kita bisa memasarkan di luar negeri, beda ceritanya ya. Jadi secara akad ini ada 3 poin yang bisa kita perjelas. Sedangkan di luaran sana semuanya langsung disampaikan. Nah, sehingga ketika ada orang bertanya, kok nggak ada produknya sih? Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini membuat hal yang negatif di luaran sana. Nah, ini penjelasan per satu poinnya teman-teman semuanya. Nah, sebelum saya jelaskan per poin-poinnya, teman-teman harus pahami di slide ini. Sejauh mana teman-teman paham ya? Pak, saya tanya itu mengenai saham itu bagaimana itu Pak? Yang nomor 3 itu. Saham itu adalah sharing global ya. Ketika posisi kita sudah diamond dan crown diamond. Kalau diamond dapatnya 2%, kalau crown diamond 2,5%. Sudah paham? Ya Pak. Jadi kalau sudah tembus peringkatnya menjadi diamond, nanti teman-teman bisa mendapatkan nih profit sharing global internasional minimal 2% ya. Nah, kalau sudah crown diamond 2,5%. Nah, itu secara internasional nanti dapat gajian rutin di luar komisi-komisi yang lainnya. Ada lagi yang belum paham, harus benar-benar paham sebelum saya lanjutkan ini.
Nah, kalau masih belum paham nanti PR-nya tanya sama sponsornya langsung atau mentornya langsung. Ini basic banget loh. Kalau teman-teman belum paham ya repot nanti. Pertama yang kita bahas adalah akad yang kurang jelas ya. Waspada dengan pola edukasi yang ada di luar SPP. Berdasarkan pengalaman dan analisa sistem kita selama ini, pola yang tepat sehingga bisa dicerna, difahami masyarakat di Indonesia sudah kita kemas sebaik mungkin di SPP Academy ini. Nah, Live Good di Indonesia bukan bisnis jualan produk ya. Ingat, Live Good di Indonesia bukan jualan ya, bisnis jualan produk fisik, melainkan produk digital. Nah, selama ini yang di luar sana, di luar SPP kebanyakan masih menggunakan edukasi yang menggambarkan produk fisik dan tidak memfokuskan pada produk digital. Dan ini bisa masuk ke dalam kategori horor ya. Jadi sebelum tergabung tergambarkan dengan dua produk itu. Sedangkan mindset masyarakat kita masih terbiasa dengan jualan produk. Akhirnya ketika sebelum bergabung mereka itu condongnya ke arah produk gitu kan, sehingga menyimpulkan suatu saat sudah tergabung, saya sudah bergabung di bisnis Live Good tapi nggak ada produknya. Nah, inilah dampak negatif ketika di awal mengedukasi kurang tepat. Ini yang bisa dikategorikan horor atau kurang jelas akadnya. Bisa dipahami ini? Ya, paham. Yang lain tolong disampaikan kefahamannya dan tidak pahamannya ya, sehingga teman-teman ada bekal nih. Pembedanya apa di luaran sana dengan yang ada di SPP ini? Nah, semacam itu. Kira-kira bisa dipahami. Jadi ini sebagai pengetahuan dasar saja, basic kita punya bekal ketika kita berjalan itu, bahwasanya yang kita jalan ini halal sesuai syariah kan gitu. Bisa dipahami? Bisa. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya memahaminya ya. Nah, karena ini hal yang paling basic banget ya. Kalau kita nggak memahami yang kita jalan ini halal sesuai syariah ya repot. Hanya bicara halal, halalnya dari mana? Nah, nggak tahu unsur-unsur yang bisa mengandung halal ataupun haram. Maka kedepannya ketika kita sudah punya bekal seperti ini, kita bisa menganalisa ini. Sistem seperti apa sih yang bisa dikatakan halal? Nah, polanya kayak gimana sih yang bisa dikatakan halal dan lain sebagainya. Maka ini adalah sebuah edukasi pengetahuan yang membekali kita kepada aktivitas kita secara rutin ke depannya, sehingga kita bisa tahu, oh seperti itu. Kalau akadnya jelas, dari sistemnya seperti itu, ya harus seperti itu. Kalau kita menggunakan pola-pola yang lain berarti kurang jelas. Nah, contohnya semacam itu. Kalau yang kurang jelas disebut dengan apa? Disebut dengan horor tadi. Hal yang bersifat horor itu termasuk dalam hukumnya syubhat dan seterusnya. Yang kedua, kenapa? Ya, waspada. Kita harus waspada dengan pola edukasi di luaran SPP ini ya. Yang kedua ini ada unsur gambling ataupun judi ya. Atas dasar potensi penghasilan ya, masyarakat awam diarahkan untuk ambil paket lebih dari satu akun ya. Nah, belum tahu caranya gimana, nanti ada support sistemnya apa enggak, nanti dibekali atau enggak, ada cara-cara kemudahannya apa enggak. Nah, tiba-tiba karena semangatnya ada duit enggak, 5 juta, 10 juta, nah, ambil sekian paket aja sekalian, sekian paket aja sekalian. Setelah gabung nanti bingung gitu. Nah, itu yang terjadi di luar sana, sehingga kategorinya termasuk ya yang penting spekulasi itu tadi ya, spekulasi gambling ya, akhirnya termasuk dalam kategori judi ya. Sedangkan di luaran kebanyakan masih menggunakan edukasi yang memberikan jaminan tadi, menjamin, menggaransi uang kembali dan iming-iming limpahan metrik. Nah, nanti belum dapat mitra pun nanti tenang saja, nanti bisa dapat limpahan dari para mentor yang aktif. Sampai ada yang sampai tembak paket ya, jadi menembak paket. Maksudnya apa? Wah, saya pengen langsung paket silver, akhirnya gabungnya langsung paket silver tuh. Nah, di luaran banyak seperti itu. Nah, kita nggak mengizinkan dan nggak mengedukasikan dengan pola seperti itu. Itu dari sisi bisnis kurang sehat dan dari sisi syariah kurang halal ya. Kategorinya syubhat ya, tembak paket.
Kita ini bukan pasang posisi ya, kayak semacam kita judi itu ya. Jadi kita natural, menjalani konsep dan sistem apa adanya secara realistis. Pola ini bisa menjadi pola hoki-hokian atau untung-untungan untuk para pemula yang mengharapkan limpahan metrik. Ya, banyak yang sudah tergabung lalu pasif dan memubazirkan modalnya begitu saja. Di luaran sana banyak sekali. Suatu saat teman-teman akan ketemu orang-orang yang seperti ini. Wah, Pak, saya sudah pernah join yang seperti itu gitu. Saya nggak bisa closing, saya nggak bisa jalanin, saya nggak bisa promosinya gitu. Saya nggak dapat fasilitas, nggak dapat bimbingan ini, nggak dapat bimbingan itu, dan lain sebagainya. Nah, ini pengetahuan buat teman-teman gitu, sehingga bisa membedakan ketika ketemu orang-orang yang sudah pernah di Live Good dari jalur luaran sana, entah dari manapun jalurnya, karena Live Good ini sudah masuk di 240 negara, artinya dari negara manapun bisa masuk ke Indonesia, kan gitu. Saya lanjutkan ya, unsur zalim. Nah, ini ngeri banget ini. Karena semangat dengan melihat potensi yang super duper dahsyat di mall digital ini, 70% dari mereka setelah bergabung tidak mendapatkan pembekalan dan akses kemudahan dalam pengembangan bisnis sebagai solusi untuk para pemula dan gaptek. Ini yang dilihat dari para pemula dan gaptek dulu. Kalau yang sudah mahir untuk closing, sudah biasa menjalankan bisnis, ya bisa-bisa saja. Tapi untuk para pemula yang gaptek, apakah mereka dikasih solusi, dikasih pembekalan, dikasih pendampingan, dan dikasih kemudahannya? Nah, pola ini bisa berdampak negatif karena mereka dituntut rutin itu untuk membayar ruko mereka, ya, ruko yang sewa di dalam sebuah mall, atau kalau di dunia digital bisa disebut dengan lisensi yang belum menghasilkan bagi mereka gitu. Ibaratnya mereka sudah buka atau sewa ruko di dalam mall. Nah, sedangkan mereka belum jualan di dalam mall tersebut, ya. Artinya kalau dia belum jualan, dia belum dapat hasil. Sedangkan pemilik mallnya nggak memberikan solusi. Ini loh, ada solusi yang efektif, yang mudah. Bantu dong jualan lisensinya, nanti saya kasih codingan seperti ini. Itu contohnya ketika di dalam mall konvensional. Nah, di dalam mall digital ini karena tidak ada solusi kemudahan, maka kita selaku komunitas ataupun SPB Academy memberikan solusi kemudahan kepada mitra-mitranya, sehingga tidak tergolong ada sifat yang zolim, ya. Kalau di luaran sana banyak terjadi mitra-mitra yang terzolimi tanpa sebuah solusi dan arahan tertentu. Dan ini saya yakin teman-teman yang sudah punya pengalaman, sudah ketemu orang-orang atau mitra-mitra yang ada di luaran sana yang saat ini pasif, ya rata-rata mengalami hal semacam ini. Ini mengerikan sekali ya. Potensinya sudah bagus-bagus, sudah dahsyat-dahsyat, tapi yang menjalaninya, yang mengedukasinya, yang menduplikasikannya kurang tepat, kurang punya pengalaman, kurang punya pengetahuan di dalam sisi syariah semacam itu. Inilah kesempatan kita berbaur dengan forum silaturahmi yang saling mendukung, saling memberikan masukan, pengalaman-pengalamannya, sehingga kita semuanya bisa terus dalam posisi yang istiqomah dari sisi syariah, teman-teman semuanya. Yang keempat, ada unsur ponzinya. Kalau di luaran sana ya, jika unsur zolim itu terus terjadi, jika dilanjutkan dan terjadi, maka akan terjadi juga unsur ponzi, ya. Hanya akan menguntungkan yang di atas tanpa ada imbal balik tanggung jawab, yang dimana memberikan sebuah edukasi dan solusi kemudahan untuk mitra-mitranya. Nah, pola ini menekan kerja rodi, ya, menekankan kerja rodi. Jadi mitra-mitra kita ini hanya ditekan untuk kerja saja, omset saja gitu pada mitranya, dengan menyarankan mitranya join banyak akun, ya. Misalkan sekaligus saja join bronze, sekaligus saja join silver, sekaligus saja join platinum, gold, dan lain sebagainya. Sehingga targetnya untuk mempertahankan peringkat dan komisi para leadernya nih yang ada di luaran sana. Jadi kita nggak melakukan dan tidak mengizinkan menggunakan pola-pola seperti ini. Oleh kenapa itulah SPB memberikan edukasi yang terstruktur dengan mentoring yang lebih sehat, yang lebih kondusif, tanpa mengiming-imingi, tanpa menekan ataupun memaksa mitra-mitranya, sehingga kita punya pengalaman di dunia sistem, punya pengalaman di dunia edukasi, kita curahkan semuanya untuk membantu masyarakat secara luas, secara tersistem.
Kemudian adanya pembodohan dan ngakalin ya di luaran sana ya. Beberapa leader yang mengikat mitranya untuk tidak belajar pola yang benar. Artinya apa? Mereka harus tutup mata ya, menutup dengan kacamata kuda ya. Kalau belajar di sini fokusnya di sini saja ya, tanpa memberikan fasilitas. Ya boleh belajar di sini, konsentrasi di sini, fokus di sini, tim kita saja. Tapi diberikan dong fasilitasnya, pendampingan, diberikan solusi untuk pengembangan timnya gitu. Tapi malah justru mendoktrin agar tidak mengikuti pola-pola edukasi yang di luar jalurnya. Dengan apa? Dengan cara contohnya membuat ancaman ataupun membatasi gerakan mitranya agar tidak berpaling dari jalurnya. Yang saat ini mungkin kita sebagian dari para mentor mengalami ini ya. Banyak yang ketar-ketir di luar sana. Banyak sekali mitra-mitra Livegood-nya yang sudah mengetahui SPP, mereka pengen lagi bergabung di SPP karena banyak fitur dan fasilitas yang disediakan serta kemudahan untuk lisensi bulanannya, semacam itu ya. Nah, rata-rata mereka saking takutnya agar mitra-mitranya, tim-timnya tidak berpindah dari jalurnya tanpa menganalisa apakah itu edukasinya benar, bermanfaat atau tidak dan lain sebagainya, mereka mengikat tuh, jangan kemana-mana, nanti kalau kamu ke sana saya keluarkan dari grup saya dan lain sebagainya. Itu terjadi juga dengan mentor-mentor kita gitu kan. Mentor-mentor yang ada di atas-atas itu ya, semacam itu. Akibat ulah leader yang tidak memiliki ilmu dan pengalaman yang semestinya. Nah, ini kasihan mereka-mereka yang ada di luaran. Itulah kenapa kita mensyiarkan seluas mungkin edukasi SPP ini agar masyarakat kita ini mendapatkan solusi, tidak dibodoh-bodohin oleh mereka-mereka yang kurang pengalaman khususnya dari ilmu sisi syariah, semacam itu. Selanjutnya yang keenam ini lihat nih, paling penting buat teman-teman semuanya, unsur melanggar hukum negara Indonesia. Kita nggak mau melanggar hukum SPP ini. Itulah kenapa kita tidak membuat nama Livegood itu belak-belakan terang-terangan. Indonesia ini memiliki standarisasi kelayakan bisnis dengan hukum yang sudah ditentukan loh gitu. Livegood ini bisnis sistem percepatan yang bagus sekali, tapi bersifat apa? Afiliat e-commerce ya, yang dimana bisa dioptimalkan dan direalisasikan, dijalankan hanya melalui perangkat digital ataupun e-commerce ataupun online, internet dan lain sebagainya ya. Nah, itulah yang disebut dengan pasar bebas tadi ya. Jika dikembangkan melalui darat, harus ada legalitas negara setempat ya, berbeda dengan 240 negara itu ya. Kalau 240 negara itu yang ada di luar negara kita itu mereka sudah resmi, sudah dinyatakan sebagai bisnis, sebuah perusahaan yang sudah terafiliasi di negara tersebut. Nah, di Indonesia ini baru masuk di Indonesia dengan syarat apa? Ketika sudah ada 10 diamond nanti baru resmi dibangun warehouse-nya di Indonesia ini gitu. Maka dari itu kenapa SPP ini tidak menampilkan nama Livegood di luar sana? Karena patuh dengan hukum negara. Itulah kenapa SPP ini melihat jangkauannya dari segi panjangnya seperti apa, cara mengantisipasinya bagaimana, cara membuat edukasi itu semakin mudah seperti apa, manajemen risikonya bagaimana, cara pola-pola membentuk sebuah sistem yang lebih mudah bagaimana, memberikan solusi kepada seluruh mitra-mitranya bagaimana. Itulah SPP Academy teman-teman semuanya. Jadi unsur-unsur yang tidak baik tadi, yang di luar syariah tadi tidak akan pernah terjadi jika bisnis kita dilakukan dengan cara yang sehat, edukasi kita dilakukan dengan cara yang sehat pula, yaitu memberikan support system yang lengkap kepada seluruh mitranya dan memberikan edukasi yang lebih transparan dan berkelanjutan sesuai prinsip bisnis, yaitu dengan standarisasi syariah. Bisa dipahami teman-teman semuanya, ini adalah basic pengetahuan dasar ya. SPP berikan yang terbaik, itulah mengapa SPP dengan konsep edukasi yang berbeda dengan yang lainnya. Solusi edukasi sesuai syariah, solusi kemudahan pengembangan, solusi sistem kolaborasi, solusi mencerdaskan generasi muda. Nah, inilah materi pengetahuan kenapa bisa dikatakan halal, kenapa bisa dikatakan haram. Billahi taufiq wal hidayah wal idha wal anayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah wa syukurillah ya Pak. Selaku owner SBB, penjelasan Pak Muhi sedikit banyak ada tambahan ilmu bagi kami yang baru bergabung. Mudah-mudahan materi yang dapat dipahami oleh kita semua, walaupun kita perlu proses step by step. Nah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya ya. Setidaknya kita bisa melaksanakannya secara enak, karena secara syariah kita dapat. Mudah-mudahan mindset dan pola pikirnya kita terima dengan positif. Semoga kita bisa memberikan mindset kepada masyarakat seluruhnya, masyarakat Indonesia. Dan di sini di SBB kan selalu dibimbing oleh mentor-mentor yang hebat. Nah, selakunya saya pribadi sebagai pembawa acara kan juga lagi belajar juga. Begitu juga mungkin ada sebagian ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang baru bergabung ya. Semoga ya kita semua bisa melalui proses belajar ini step by step ya Pak, dari awal, dan insya Allah kalaupun sukses hasilnya pasti akan manis. Karena kalau saya lihat dari pemahaman dari selaku owner kita ini belajarnya dari dasar. Oke, untuk orang yang sudah profesional, semoga bisa mendidik kita menjadi lebih terarah ya Pak. Jadi selaku saya orang baru, mudah-mudahan dari awal proses pembelajaran dan kita bisa memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat, karena di luar sana banyak tantangannya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, benar nggak? Nah, untuk seksi selanjutnya, sebelum ini coba silahkan kalau mau ada seksi tanya jawab. Mana tahu dari pemahaman yang owner jelaskan hari ini ada yang masih kurang paham, ataupun ya namanya kita baru awal, boleh bertanya. Silakan, monggo, silakan. Izin Bu Sri, moderator. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan Pak Muhammad, kenapa di Indonesia baru 3 peluang itu yang salah satunya saham gitu? Apa memang itu yang halalnya gitu? Terima kasih. Baik ya, saya langsung jawab ya. Jadi di Indonesia baru hanya bisa dijalankan 3 jalur itu ya. Saya lihatkan lagi. Baru hanya bisa dilakukan 3 jalur penghasilan ini, yaitu affiliate franchise, networking, dan saham. Karena yang lainnya, sistem retail, grosir, dropship, reseller itu nanti ketika sudah dibangun di Indonesia. Artinya semua ini bisa dijalankan ketika sudah resmi rilis dan dibangun di Indonesia. Selama belum dibangun di Indonesia, hanya ada 3 yang bisa kita jalankan. Begitu Pak Agus, bisa dipahami? Alhamdulillah. Satu lagi, kalau yang halalnya itu kan tadi udah jelas disebutkan. Nah, secara garis besarnya pengen tahu yang haramnya gitu, Pak Muhammad. Terima kasih. Ya, yang haramnya ini tadi kan udah jabarin tiap poinnya panjang lebar ini. Akad yang kurang jelas ini kan sudah ya. Dorol tadi, yang di luaran sana banyak sekali terjadi edukasi ini. Makanya di luaran sana banyak yang di sosial media, di YouTube dan lain sebagainya itu terjadi ini. Unsur gambling, dan ini sudah banyak terjadi di luar sana gitu, karena kurangnya pengetahuan, ilmu, dan cara mengedukasi, sehingga mereka melakukan unsur gambling ini tadi, yang tiba-tiba join 10 paket ya, ada yang 100 paket itu. Nah, unsur zalim ini tadi, masyarakat awam yang dia petani, entah dia orang kampung, tidak diberikan edukasi secara digital, nggak diberikan fitur fasilitas, pengetahuan, bimbingan dari dasar banget seperti yang ada di SBB ini. Yang di luar sana terjadi seperti itu, sehingga mereka susah berkembang, susah bergerak gitu. Ya akhirnya mereka terzolimi semuanya. Suruh bayar lisensi bulanan lagi kan gitu, nggak diberikan solusi lagi. Nah itulah yang ada di luar sana, sehingga ketika ini terjadi hukumnya haram jelas gitu, unsurnya zalim. Nah berbeda dengan SBB yang sudah jauh-jauh hari kita sudah antisipasi hal semacam ini, sehingga kita berikan yang terbaik buat mitra-mitra kita, berikan sistem yang lebih mudah lagi, berikan pendampingan yang full time lagi di SBB ini. Nah semacam itu. Dan begitu seterusnya ya, ada unsur ponzi, unsur yang lain ini. Bisa dipahami Pak Agus ya? Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Terima kasih. Monggo, siapa lagi yang mau bertanya?
Baik, saya tambahan sedikit kaitannya dengan Zoom kali ini. Satu informasi cara edukasi yang sangat luar biasa yang harus kita pahami. Nah, saya pribadi ini tambah mantap kaitannya dengan kita ketemu siapa saja di lapangan, kaitannya dengan informasi halal, syar'i apa tidaknya, dengan informasi tadi. Wah, ini satu cara bagi kita semuanya nanti untuk memberikan satu ya informasi atau jawaban dari keraguan dari beliau-beliau itu. Ya, tadi juga saya ketemu dengan beberapa kepala sekolah, salah satunya tentang syar'i, tentang data produk dan sebagainya. Walaupun secara sekilas kami paham tentang itu, tapi dengan pemantapan materi-materi saat ini yang harus kita punya dan pahami oleh seluruh mitra atau mahasiswa, maka ini akan lebih mudah edukasinya untuk bisa kita sampaikan dan bahkan nanti bisa diterima dengan baik. Maka dari itu kami sarankan kepada diri saya dan juga seluruh yang hadir di sini, pahami materi ini. Sehingga ini materi ketika kita paham akan lancar jalan tol ya untuk memberikan edukasi dan penerimaan bagi banyak orang. Saya kira itu tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.